Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi tips dalam beternak burung puter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai untuk memelihara ataupun beternak burung puter. Jika teman-teman ingin memelihara burung puter hanya sekedar untuk anggungan, mungkin tidak terlalu susah, karena hal yang perlu dipersiapkan hanyalah kita hanya sebelum mempersiapkan sangkar tunggal atau sangkar engkel. Nah, contohnya sangkar tunggal itu seperti yang di ini, kita lihat videonya saja ya. Sangkar tunggal itu seperti yang ini. Sangkar tunggalnya seperti ini ya. Ini cocok untuk yang dipelihara hanya sekedar untuk anggungan. Untuk kandang bisa memakai sangkar tunggal seperti yang di video tadi. Sedangkan untuk makanan, nah kalau untuk puter biasa nggak usah terlalu rumit ya. Untuk makanan puter biasa kita bisa memakai makanan apapun selama burung tersebut suka dan nggak terlalu berpengaruh dengan suaranya ya. Kalau untuk puter biasa mau kita kasih beras merah seperti ini ataupun kasih makanan lain, bahkan di kandang saya untuk puter biasa saya kasih fur pun suaranya nggak begitu ngaruh, walaupun ada beberapa yang mungkin kurang merdu karena memakan fur, tapi kalau untuk puter biasa nggak terlalu berpengaruh, beda dengan puter belung ya. Jadi kalau untuk puter biasa makanannya bisa fur, bisa jagung halus atau jagung biji, bisa juga beras merah, ketan hitam ataupun millet. Nah, sedangkan untuk puter belung masing-masing memiliki kesukaan beda-beda ya. Kalau di tempat saya ada yang saya kasih makanan campuran seperti ini buatan pabrik. Nah, ini ada millet putih, millet merah, terus ada campur lagi sepertinya ada ini godem. Ini makanan untuk perkutut sebetulnya, tapi saya pakai juga untuk puter saya. Ini bagus juga, cuman harganya sedikit mahal dibandingkan dengan kita beli millet yang per kilo. Kalau per kilo kurang lebih di sini 30.000 sampai 40.000. Nah, sedangkan ini ada juga yang saya kasih hanya millet putih. Nah, kalau millet putih yang ini merek Ebot. Nah, biasanya ada juga yang per kilo, lebih murah kalau yang per kilo ya. Nah, untuk puter belung kadang juga ada sebagian dari puter saya yang suka dengan jagung halus seperti ini, atau bisa juga disebut beras jagung. Nah, untuk puter belung makanannya seperti itu ya, dan memang berpengaruh sekali. Kalau untuk puter belung, jika dikasih fur suaranya biasanya serak, atau bukan hanya fur saja, ada juga beberapa makanan yang bisa membuat serak pada puter belung. Nah, beberapa yang sudah saya coba di puter saya adalah ketan hitam. Ada beberapa puter saya yang memang suka makan ketan hitam. Nah, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu kemudian setelah memakan ketan hitam tersebut, ada beberapa yang serak, bahkan suaranya sampai hilang. Saya pernah pertama dulu sempat bingung kenapa kok bisa tiba-tiba suaranya hilang ya. Ternyata setelah saya ganti pakannya, yang sebelumnya ketan hitam saya ganti ke jagung halus atau ke millet. Nah, perlahan-lahan suaranya ini kembali kedengaran lagi. Sebelumnya bahkan ada yang sampai nggak bunyi sama sekali, jadi cuma bunyi tapi suaranya itu nggak muncul, nggak keluar. Nah, setelah saya ganti pakannya mulai berangsur muncul, tapi sambil saya obati juga, saya kasih spektra, terus saya kasih minum juga itu kelas segar ya, obat untuk panas dalam. Nah, itu perlahan-lahan suaranya mulai kembali, bahkan ada juga yang sudah normal. Namun ada beberapa yang memang susah untuk kembali lagi, mungkin itu bawaan atau bagaimana, karena ada juga yang pertamanya suaranya serak, terus tiba-tiba bagus dengan sendirinya. Ada juga yang suaranya bagus terus tiba-tiba serak. Itu juga faktor perawatan juga sih, karena ada juga beberapa yang saya pernah alami karena faktor penjemuran yang terlalu lama. Nah, ini dulu saya alami di burung puter saya yang sebelumnya sudah rajin manggung,
terus sering saya jemur lama dan saya jemurnya kebanyakan siang hari. Nah ternyata setelah saya jemur burung tersebut, saya sering jemur jam 12 siang, jam 1 siang sampai 2 jam. Selama berturut-turut tiba-tiba suaranya hilang, nggak mau bunyi. Terus saya juga coba-coba cari tahu, saya cari-cari info di YouTube dan lain-lain. Ternyata faktor penjemuran juga bisa berpengaruh di suara burung. Akhirnya burung tersebut saya coba, saya taruh saja di dalam kandang, jadi nggak saya jemur sama sekali selama kurang lebih 1 minggu, dan perlahan-lahan burung tersebut akhirnya mulai bunyi lagi. Nah, di situ akhirnya saya bisa paham ternyata memang benar kalau menjemur burung putar terlalu lama bisa menyebabkan burung tersebut macet atau tidak bunyi. Nah, sedangkan faktor penyebab serak yang lain bisa jadi karena kandang yang kotor. Nah, kandang yang kotor biasanya burung tersebut memakan kotorannya sendiri. Itu juga bisa menyebabkan burung tersebut menjadi serak. Caranya ya kita harus rajin-rajin membersihkan kandang dari burung tersebut ya. Nah, untuk faktor makanan seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita tujuannya memelihara burung puter untuk breeding, beda lagi ya. Kandang yang harus dipersiapkan adalah kandang kotak ukuran minimal 40-40 kali 60 seperti yang biasanya dipakai untuk burung lovebird. Kandangnya mungkin bisa dilihat contohnya. Untuk sangkar atau kandangnya seperti ini, ukuran kurang lebih 40-40 kali 60. Juga ukurannya kurang lebih sama. Ini biasa dipakai untuk lovebird. Jika kandang sudah dipersiapkan, maka kita juga jangan lupa menyiapkan tempat makan atau minum. Disesuaikan saja dengan kondisi kandang ya. Kalau kandangnya agak besar mungkin bisa pakai tempat makan atau minum yang biasa dipakai di ayam yang ukuran kecil ya, yang 1 liter. Kalau misalkan di kandang yang ukuran 40-40-60 bisa pakai tempat pakan atau minum yang seperti ini. Bisa dilihat ini, kebetulan di depan saya ada kandang yang ukuran seperti ini. Tempat makan atau tempat minumnya bisa pakai seperti ini. Jangan lupa dijaga kebersihan kandang dan usahakan kandang ditempatkan di tempat yang aman dan nyaman, jadi bebas dari predator baik tikus ataupun serangga-serangga yang lain. Itu kalau untuk ini ya, untuk yang memang ada niatan breeding. Jadi siapkan tempat yang nyaman, karena tempat yang nyaman sangat penting untuk perkembangan burung tersebut. Karena jika tempatnya kurang nyaman, biasanya burung tersebut akan susah berkembang biak. Bahkan kadang sudah mau nelur atau mengeram, proses mengeram atau bertelurnya terganggu. Sedangkan untuk yang lain ya, tarangan, kalau memang niatnya menjodohkan mau breeding harus disiapkan tarangan dan juga sarangnya. Oh ya, jangan lupa lagi asinan. Asinan sangat penting karena biasanya untuk burung yang di breeding itu kalau kurang asinan biasanya kadang-kadang cangkang telurnya lembek. Jadi usahakan dikasih asinan. Dan fungsi asinan selain untuk itu juga untuk pencernaan ya, melancarkan pencernaan juga. Jangan lupa kasih pakan yang istilahnya memenuhi gizinya. Jadi jangan hanya mungkin satu jenis pakan saja, misalkan fur saja atau apa. Kalau saya biasanya saya campur ya, fur, beras merah, ada melat, saya campur semua. Nah, sebab lagi sebelum masa bertelur saya biasanya kasih kacang hijau, cuman nggak terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak kegemukan yang akhirnya nanti burung tersebut jadi malas manggung, bahkan juga mungkin tidak baik ya untuk produktivitasnya kalau terlalu gemuk. Nah, setelah itu nanti jika sudah masuk masa bertelur, mulai saya biasakan memakan fur agar pada saat nanti bieknya menetas, dia sudah terbiasa, burung tersebut terbiasa makan fur dan bisa melolah anaknya dengan fur tersebut. Jadi lebih enak. Soalnya kalau fur selain anaknya tetap besar, lebih mudah dicerna.
untuk biik yang baru menetas tadi. Jadi saya memang untuk yang breeding saya pakai fur. Nah, jika sudah mulai bertelur, nah biasanya telurnya umumnya 2 butir ya, itu nanti biasanya akan mengeram, proses pengeraman kurang lebih 14 hari. Nah selama 14 hari ini nanti mungkin di 1 minggu pertama bisa kita cek apakah telur tersebut fertil atau tidak. Jika memang telur tersebut fertil, proses pengeraman bisa kita lanjutkan. Tapi kalau memang telurnya infertil atau tidak isi, lebih bagus diambil, karena nanti kita tetaskan juga percuma, nggak bisa menetas, kasihan burungnya mengeram tapi nggak ada hasilnya. Jadi lebih kita ambil telurnya, kita buang, nanti biarkan dia proses kawin lagi, bertelur lagi. Jadi biar nggak sia-sia gitu kita nunggu 14 hari ternyata telurnya memang nggak fertil kan, mending diambil. Nah kalau sudah menjelang menetas, itu tadi jangan lupa siapkan fur. Biasanya kalau sudah umur biikan sampai 1 minggu saya masih rutin fur ya. Jadi saya kasih fur total istilahnya sampai nanti lewat dari 1 minggu pertama setelah menetas. Biasanya nanti saya kasih campuran millet atau mulai jagung halus, sudah mulai kelihatan bulunya, sudah aman dikasih makanan yang agak mungkin sedikit keras, atau mungkin kacang hijau atau beras merah, tapi saya haluskan lagi, giling kasar gitu pakai blender, giling kering gitu. Nah terus kalau sudah begitu nanti jangan lupa kebersihan kandang juga harus dijaga ya, karena itu sangat penting. Jadi biar burungnya juga sehat, biiknya juga sehat. Nah setelah itu nanti biasanya ini ya setelah umur 21 hari biasanya kadang-kadang indukan sudah mulai kawin lagi, sudah mulai mengeram. Nah nanti kalau biiknya sudah dilihat aja, dipantau terus, sudah mulai bisa makan, bisa diambil, dikumpulkan di kandang umbaran bersama biik-biik yang lain. Kalau saya kumpulkan seperti itu. Nah nanti setelah itu biasanya indukannya akan mulai kawin lagi, nelur lagi, dan begitu selanjutnya. Terus mungkin ada tips-tips lain ya untuk teman-teman yang belajar atau baru mulai breeding atau baru mulai pelihara burung putar. Yang paling penting itu ya kebersihan kandang tadi ya, harus memang diperhatikan betul-betul. Terus proses penjemuran juga, penjemuran cukup setengah jam, 1 jam di pagi hari, jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9 juga. Tapi jangan terlalu terik, kalau panas matahari terik sudah kurang bagus. Terus pakan dan minum tadi sudah saya jelaskan juga. Untuk hal-hal yang lain, oh ya mungkin untuk menangani burung yang sakit, maka kita harus paham dulu sakitnya apa. Nah kalau selama pengalaman saya memelihara burung puter, jarang sekali ada yang sakit ya. Biasanya paling juga mungkin kayak malas makan, terus atau mungkin kotorannya encer gitu. Nah biasanya saya cukup kasih spektra atau super N, nanti kurang lebihnya 3 hari sudah sembuh. Nah yang sering saya alami itu di puter pelung itu serak biasanya ya. Kalau itu biasanya saya kasih larutan penyegar, segar atau apa begitu ya. Nah terus pakannya mungkin juga saya perhatikan ya. Kalau sebelumnya pakai pakan apa yang bisa menyebabkan serak, ya saya ganti pakan tersebut. Saya kira itu saja mungkin kalau soal penyakit ya. Yang penting pakan, minum, bersih, jemur, itu jarang sekali ada burung yang sakit. Boleh dibilang hampir tidak ada pernah, atau hampir tidak pernah gitu, tidak ada yang sakit kecuali biikan. Nah kalau biikan ini yang agak rawan, ini memang karena faktor kesehatan dari biik tersebut. Mungkin ada beberapa indukan dari burung puter saya yang setiap kali menetaskan anak, biikannya agak kurang sehat. Pernah ada yang
umur 2 minggu mati, umur 3 minggu mati, bahkan 1 bulan lebih tiba-tiba mati. Saya juga sendiri belum paham sebetulnya apa penyebabnya, karena ada juga dulu yang sepertinya nggak diloloh atau memang nggak mau diloloh ya. Saya coba bantu loloh biakan tersebut, malah setelah saya loloh nggak lama juga mati. Cuman itu saja sih, yang lainnya aman-aman saja. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit tips atau informasi dari saya mengenai burung puter, cara memeliharanya, cara breedingnya, dan lain-lain. Mohon maaf jika ada salah kata atau apa ya, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Apa yang saya bagikan ke teman-teman itu sekedar pengalaman selama saya beternak burung puter, selama saya memelihara burung puter. Dan kebetulan memang burung puter saya sudah agak lumayan banyak ya, koleksi saya ada puter pelung, puter warna, bahkan juga sudah ada hibrida ya, seperti silangan antara burung puter dengan terkuku. Terus ada juga F2-nya, jadi silangan antara burung puter dan terkuku tersebut yang namanya juhu ya kalau kita sebut, itu saya silangkan lagi dengan puter, namanya sinom puter, itu sudah ada juga. Mungkin di video yang lain kali ya, video yang akan datang saya akan bagikan videonya ke teman-teman bagaimana suara dari burung sinom tersebut, sinom puter ya, bukan sinom terkuku, atau mungkin burung-burung yang lain juhu atau apa hasil ternakan yang lain, nanti bisa sampaikan di video-video yang akan datang insya Allah. Mungkin begitu saja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kalau memang bermanfaat, teman-teman bisa share ke Facebook teman-teman, bisa juga dibagi ke media sosial yang lain. Jangan lupa ya subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.